Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan hari ini kita masih dalam pembelajaran yang seperti ini dalam keadaan masih menjaga jarak, ya. Kemudian jangan lupa selalu menggunakan masker dan Bapak mengingatkan juga selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita hari ini akan kembali mengingatkan pembelajaran kita di bab 2, yaitu tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, materi sudah Bapak berikan dari seminggu yang lalu mengenai tentang materi permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi ini di Google Classroom, dan ada beberapa video-video YouTube yang sudah kalian tonton dan kemudian kalian resume di video tersebut. Dan hari Ahad kemarin atau hari Minggu kemarin Bapak sudah memberikan tugas-tugas yang bisa kalian selesaikan untuk memahami konsep yang sudah Bapak berikan di video YouTube tersebut. Nah, pada dasarnya masalah ekonomi menurut daripada ekonomi modern itu ada 3. Setiap individu atau organisasi ekonomi menghadapi 3 masalah. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Kemudian bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang tersebut untuk diproduksi. Nah, itulah permasalahan-permasalahan menurut ekonomi modern. Nah, kemudian di dalam sistem ekonomi sebagai solusi masalah, kemarin sudah Bapak jelaskan juga di Google Classroom bahwasanya sistem adalah suatu perpaduan beberapa subsistem yang terbentuk suatu sistem itu sendiri. Nah, sistem ekonomi pada dasarnya adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan suatu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, anak-anakku sudah kemarin Bapak jelaskan juga tentang ada beberapa hal sistem ekonomi yang digunakan di dunia ini. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, untuk memperjelas, mari kita simak video berikut. Yuk kita simak ya video berikut untuk lebih bisa memahami tentang pembelajaran permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi aliran klasik. Yang pertama, yaitu tentang produksi. Menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua, konsumsi. Menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang ketiga, distribusi. Menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Masalah pokok ekonomi modern. Ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for who. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan,
pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari produksinya, barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Pengertian sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas perekonomian dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih sangat sederhana. Pada sistem ekonomi ini, masyarakat mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Metode pertukaran barangnya pun dengan cara konvensional, yakni dengan cara barter. Sehingga produsen dan konsumen langsung diperankan oleh masyarakat. Pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan untuk menjaga ketertiban. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, metode transaksi yang digunakan yaitu dengan cara barter. Hal ini disebabkan belum mengenal uang pada zaman itu. Kedua, hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. Yang ketiga, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan menjaga ketertiban umum. Yang kelima, tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kehidupan, bukan hidup untuk mencari keuntungan. Yang kelima, kegiatan ekonomi masih terikat dengan tradisi dan kebudayaan. Yang keenam, teknik produksi yang digunakan masih sederhana dan dipelajari dari generasi ke generasi. Yang ketujuh, jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedelapan, tidak ada pembagian kerja yang jelas. Yang kesembilan, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, hubungan antar individu dan masyarakat, serta sikap saling tolong-menolong yang sangat kental. Yang kedua, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, kegiatan perekonomian berdasarkan asas kejujuran karena tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, tidak ada monopoli dari pemerintah. Yang kelima, dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lain. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, digunakannya sistem konvensional membuat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Yang kedua, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena masih mengandalkan alam. Yang ketiga, tidak ada standar nilai yang digunakan dalam transaksi tukar-menukar barang. Yang keempat, kualitas barang yang ada di pasar cenderung rendah. Yang kelima, tingkat persaingan pasar rendah. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah menetapkan pemerintah pusat sebagai pembuat kendali dan keputusan ekonomi. Sistem ini tidak tergantung pada hukum penawaran dan permintaan yang beroperasi dalam sistem ekonomi pasar. Ekonomi komando juga mengabaikan kebiasaan yang memandu ekonomi tradisional. Atas dasar ini, sumber daya produksi dan modal semuanya dikuasai oleh pemerintah. Beberapa negara yang mengandung sistem ekonomi komando ini seperti Korea Utara, Cina, Kuba, dan Vietnam. Ternyata sistem ekonomi komando ini memiliki kelebihan dan berdampak terhadap masyarakatnya. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah menciptakan rencana ekonomi pusat. Rencana 5 tahun menetapkan tujuan ekonomi dan sosial untuk setiap sektor dan wilayah negara. Yang kedua, pemerintah mengalokasikan semua sumber daya sesuai dengan rencana pemerintah pusat. Pemerintah mencoba menggunakan modal negara, tenaga kerja, dan sumber daya alam dengan cara seefisien mungkin.
Yang ketiga, rencana pusat menetapkan prioritas untuk produksi semua barang dan jasa, itu termasuk kuota dan kontrol harga. Tujuannya adalah menyediakan cukup makanan, perumahan, dan kebutuhan pasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan semua orang di negara tersebut. Keempat, pemerintah memiliki bisnis monopoli. Ini dalam industri yang dianggap penting untuk tujuan ekonomi komando, termasuk bisnis keuangan, utilitas, dan otomotif. 5. Pemerintah membuat undang-undang, peraturan, dan arahan untuk menegakkan rencana pusat. Bisnis mengikuti produksi dan target perekrutan rencana. Mereka tidak bisa merespon sendiri terhadap kekuatan pasar bebas. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah. Yang ketiga, ada jaminan untuk masyarakat. Keempat, kemudahan dalam mengendalikan harga dan pemerataan. Yang kelima, inflasi mudah dikendalikan. Yang keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Kekurangan sistem ekonomi komando. Mobilisasi yang cepat seringkali berarti sistem ini mengurangi kebutuhan masyarakat lainnya. Misalnya, pemerintah memberitahu para pekerja pekerjaan apa yang harus mereka penuhi untuk memproduksi sesuatu. Namun di sisi lain, barang-barang yang diproduksi tidak selalu berdasarkan permintaan konsumen. Pada akhirnya, banyak orang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah pasar gelap. Yang kedua, negara sering menghasilkan terlalu banyak dari suatu produk, namun tidak dengan produk lain yang terkadang dibutuhkan. Sulit bagi perencana pusat untuk mendapatkan informasi terkini tentang kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ekonomi komando menghambat inovasi. Mereka menghargai para pemimpin bisnis yang mengikuti arahan baku. Hal seperti ini tidak memungkinkan untuk mengambil risiko untuk membuat solusi dan inovasi baru. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat dan atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal ini adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi sebuah kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya. Maka, pada waktu yang sama, masyarakat akan mendapatkan keuntungan juga. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap orang bebas mempunyai suatu alat-alat produksi. Yang kedua, adanya suatu kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Ketiga, dalam campur tangan pemerintah dibatasi. Keempat, para produsen bebas untuk menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan. 5. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. 6. Produksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. Kelebihan sistem ekonomi liberal. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian. Yang kedua, menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Ketiga, semua pihak mempunyai hak dalam mempunyai sumber-sumber produksi baik barang dan jasa. Keempat, meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas tinggi yang didasari motif mencari laba. Yang kelima, munculnya barang-barang yang berkualitas tinggi supaya bisa laku di pasaran. 6. Hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. 7. Produksi didasarkan suatu kebutuhan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, banyaknya terjadi monopoli masyarakat. Yang kedua, menyamakan sebuah pendapatan tidak mudah dilakukan akibat dari persaingan bebas. Yang ketiga, masyarakat kaya akan semakin kaya sedangkan bagi masyarakat miskin tetap miskin. Yang keempat, munculnya persaingan tidak sehat. Yang kelima, rentan terjadi krisis ekonomi. Yang keenam, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu penggabungan antara sistem ekonomi liberal dan komando dilakukan secara bersamaan. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan suatu kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang kedua, jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Yang ketiga, pihak swasta memiliki kebebasan pada batasan yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang keempat, ada persaingan tetapi masih dalam kontrol pemerintah. Yang kelima, perencanaan, peraturan, dan penetapan kebijakan pada bidang ekonomi disusun oleh pemerintah. Yang keenam, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, kestabilan ekonomi terjamin. Yang keempat, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kelima, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah bisa ikut mengatur, mengawasi, menstabilkan, dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif swasta. Yang kedua, sulit dalam menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang ketiga, dalam menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Keempat, tidak mempunyai kejelasan tentang seberapa besar pengaruh pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila. Sistem ini juga disebut sistem ekonomi demokrasi yang merupakan identitas ekonomi Indonesia. Artinya, Indonesia menggunakan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila sebagai referensi dan landasan dalam menjalankan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Setiap keputusan ekonomi selalu melibatkan nilai-nilai etika dan agama. Nilai-nilai kemanusiaan adalah hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Yang kedua, persiapan ekonomi diatur secara keluarga untuk kebaikan bersama. Semua manajemen ekonomi dilakukan melalui persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang memperhatikan kehidupan banyak orang dikendalikan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, negara mengakui bahwa ada hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Yang kelima, masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan kekuatan kreatif yang tidak merugikan kepentingan publik. Yang keenam, seluruh fakir miskin dan anak-anak terlantar dirawat oleh negara. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, hak kepemilikan individu diakui oleh negara selama penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Yang kedua, manajemen ekonomi berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang ketiga, ekonomi nasional diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi asalkan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, proses pengambilan keputusan ekonomi lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang kedua, ekonomi cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini memprioritaskan proses demokratis yang membutuhkan waktu. Yang ketiga, adanya dominasi negara dalam mengelola ekonomi berpotensi mengurangi dan membunuh kekuatan kreasi dan inovasi masyarakat. Baik, terima kasih atas video yang sudah kalian simak di YouTube tadi. Jadi kita dapat simpulkan masalah ekonomi menurut modern itu yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Kemudian bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, sedangkan untuk sistem ekonomi sebagai solusi daripada masalah-masalah tersebut ada beberapa hal. Yang pertama adalah sistem ekonomi secara tradisional. Kemudian ada sistem ekonomi komando, ada sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Baik, demikian streaming Bapak pada pagi hari ini. Semoga tetap kalian menjaga kesehatan dan terus menjaga jarak ya bersama dengan orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan ketika sedang selesai melakukan aktivitas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.